Lagi pada ujian? Ya, ini ujian. Masya Allah. Etapa yang pertama inilah ujian. Ujian sekolah namanya. Kalau ujian sekolah, belajar dulu baru diuji. Betul nggak? Tapi ada satu ujian yang sangat besar nanti setelah tamat dari sini, yaitu ujian kehidupan. Ujian ketika sekolah kita belajar dulu baru diuji. Tapi nanti kalau udah dewasa, diuji dulu baru kita belajar. Itu bedanya yang sekolah dengan tidak sekolah. Paham? Paham nggak? Kalau masih di bangku sekolah, kita belajar dulu baru diuji. Tapi ketika kita telah tamat dari sekolah, itu diuji dulu baru belajar. Dari ujian-ujian itu kita belajar. Karena memang janji Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi kita semua ini hari ini sesungguhnya sedang melihat sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum masyaallah alladzi khalaqal maut. Wah, ini kalau nggak kita paham grammarnya ini ntar kayak ada Kiai Warakas bahwa kita katanya pernah hidup baru mati. Bukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Masya Allah. Liyabluwakum ayyukum, agar Allah tahu siapa di antara kamu yang the best. Ini kita masuk paham nih, supaya jangan salah paham atau salah penafsiran. Ya, banyak kawan-kawan ustadz menafsirkan macam-macam, bahwa kita pernah mati, bahwa kita hidup lagi, pernah begini. Enggak, bukan itu pahamnya. Di sini ayatnya dijawab oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Coba ulangin ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu sistematis. Dia ngasih persoalan dan dia kasih jawaban. Jawaban ayatnya ada di awal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Artinya orang yang terbaik di sisi Allah, siapa di antara kamu yang terbaik? Dikatakan oleh para ulama-ulama tauhid, orang-orang yang bisa mematikan dirinya kepada keduniaan, maka dia akan hidup di sisi Allah. Oh, pahamnya begitu. Jadi kalau kita mau jadi yang terbaik, matikan hati kita atas keduniaan. Ketika orang mampu mengatasi dirinya atas keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan kehidupannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insyaallah Allah akan jadikan yang terbaik. Betul nggak? Kita segini hancur nih gara-gara urusan hepeng. Betul nggak? Urusan duit. Gara-gara urusan duit kita jadi gelok. Betul nggak? Ya, udah ketahuan zaman canggih, udah ketahuan zaman modern, masih ada aja orang memprovokasi. Kemarin FPI di apa? Dipalsuin. Sekarang KW ada FPI KW, betul nggak? Ada Muhammadiyah KW, ada juga anak PTDI KW. Kalau PTDI KW itu nggak sholat berjemaah, itu KW namanya, betul nggak? Nah, kalau ini yang asli semua nih, alhamdulillah. Walaupun nunduk-nunduk, tidur-tidur, itu tidur siapa tuh? Nah, mudah-mudahan yang tidur dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gua juga bingung loh, suara gua begini gede masih sempat tidur. Itu sakit namanya. Ya. Ini suara udah meledak-meledak nih. Ya. Nah, jadi bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan yaitu, kalau ujian sekolah kita belajar dulu baru diuji. Tapi ujian kehidupan
Diuji dulu baru. Masya Allah, itu baru tahap pertama nih. Ntar tahap kedua udah tamat dari sini mulai tuh. Belum tentu bisa diandalin ilmu-ilmu yang ada di sini kita keluar, betul nggak? Yang kita hadapi ini zaman canggih, walaupun saya sendiri sampai sekarang imam prihatin. Dan saya prihatin, saya pikir dengan keadaan kondisi negara ini, bangsa ini tetap menjadi bangsa nomor 2. Kenapa? S1, S2 sekolah tetap aja kita jadi budak. Karena kondisi keadaan bangsa ini udah seperti itu. Dulu di zaman Soeharto kita masih jelas ya bahwa negara kita ini negara agraris, negara pertanian. Sekarang udah dirubah sama Jokowi menjadi negara industri. Kalau kita jadi negara industri, artinya apa? Yang kaya itu hanya orang kaya, yang kaya itu hanya yang punya pabrik. Yang kaya hanya punya pabrik. Yang punya pabrik siapa? Cina. Tetap kita jadi buruh Cina sudah. Makanya nggak bagaimanapun tingginya sekolah, tapi la tayasu min rahmatillah. Jangan putus dari harap kepada Allah. La tayasu min rahmatillah. Ini tugas kalian ke depan. Bahwa maju mundurnya bangsa di tangan kalian. Makanya jangan main-main lah belajar nih, betul nggak? Jangan main-main. Ya. Tantangan ke depan luar biasa. Yang kita hadapi ini luar biasa. Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Luar biasa. Ya. Serangan dari luar, dari dalam, dari kaum munafikin, oligarki, Cina. Masya Allah, ini luar biasa tantangan kita ke depan. Makanya kalau kita tidak siap, hancur kita semua. Ya, makanya saya selalu kasih semangat kepada anak Yapis. Yuk terus semangat, bangkitkan semangat kita. Laisal fata may yaqulu kana abi. Tidak dikatakan seorang pemuda nih, saya nih, bapak saya direktur, bapak saya pejabat. Nggak boleh. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukan seorang pemuda yang selalu mengandalkan orang tuanya. Walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Ngomong aing. Begitu. Aing. Kita akan mampu merubah bangsa ini. Takbir. Allah. Harus ada niat kita nih yang merubah nih. Ya. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Saya bersama dugaan hambaku. Artinya apa? Ucapan, pikiran, gerak dan diam kita itu adalah doa. Ucapan, gerakan, keinginan adalah doa. Jadi harus ada di hati kita ini ingin membawa perubahan, perubahan. Nggak boleh diam-diam dia. Jangan menang-menang baiklah, jangan diam-diam baiklah, ya. Jadi saya mau tanya, pada siap nggak bela bangsa nih kalau terjadi apa-apa? Siap bela negara? Siap lawan komunis? Siap bela ulama? Takbir! Harus semangat itu. Ini jelas. Imam Ali pernah bilang, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Artinya apa? Anda harus siap-siap. Masa Anda tuh berat. Masa berat. Ya, jangan main-main. Karena apa yang kita lakukan hari ini menentukan kehidupan kita masa depan. Ya, udah jangan pacaran dulu lah. Aduh lagi lu. Siapa itu? Nggak usah. Ini saya jujur aja prihatin lihat keadaan pemuda sekarang, Pak. Gimana? Motivasi ibadah kurang, motivasi belajar kurang. Ya, untuk memperbaiki diri kurang, kumpul dengan orang baik kurang. Makanya kalau ngeliat, malam orang pada ngaji. Ya, dia main HP, main game. Makanya muka-muka kita kayak muka game semua sekarang, kayak game itu. Ya. Sayang deh. Saya deh kalau ditanya, apakah mau sekolah lagi? Mau masuk SMP lagi? Mau. Indah sekolah tuh deh. Ya. Makanya waqala Rano Karno pernah bilang, masa-masa paling indah masa-masa di sekolah. Bukan Rano Karno, kan gua ustadznya, gimana sih? Ya, masa-masa paling indah di sekolah. Coba kita mikir apa coba? Belajar.
Tapi kalau udah tamat deh, maaf, al ilmu yamutu bainal fahzaiha. Ilmu itu mati kalau udah di antara dua paha katanya. Maksudnya tahu mas? Itu kalau kita belajar syair Arab dulu tuh katanya al ilmu yamutu bainal fahzaiha. Ilmu itu mati di antara dua paha. Tuh maksudnya. Kalau lu udah kawin, repot belajar. Ayo, betul nggak? Mau belajar apa? Disuruh mau sekolah, bini udah minta uang belanja. Ayo. Ya, makanya sekolah ini sekarang disungguh-sungguhin. Ya, disemangatin. Terus disemangatin. Ya, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi buah kita di masa depan. Kalau kita apa yang kita lakukan hari ini menentukan kehidupan masa depan. Kalau hari ini kita rajin, insya Allah kita sukses. Amin. Amin. Kalau kita taat pada Allah sekarang, insya Allah matinya pun taat. Jadi nggak bisa main-main. Coba lihat hari ini, tiap hari ini kita lihat Cina pada masuk, udah lapangan kerja habis. Apa yang mau kita lakukan sekarang nih? Kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya skill, betul nggak? Betul. Apa mau begini-begini aja? Enggak. Maka saya bilang harus ada niat perubahan. Saya harus membawa perubahan buat hidup saya, minimal buat hidup saya. Dengan sekolah ini saya tekad bahwa ilmu ini akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maka adik-adikku sekalian, ini barangkali karena banyak pelajar nih, arahnya pelajar aja, bapak-bapak belakangan ya. Ya. Jadi itu tolong. Saat ini sangat yang paling penting, sangat yang paling genting. Ya, ke depan itu gampang deh kalau kita hari ini punya tekad, kalau hari ini kita punya niat. Tekad dan niat jadikan jadi satu, ya. Bahwa kehidupan kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ekonomi hancur, betul nggak? Politik hancur, kehidupan beragama hancur. Apa mau seperti ini? Enggak. Maka saya minta mudah-mudahan dari PTD ini muncul pemuda-pemuda yang bisa membawa perubahan kepada bangsa dan negara. Amin. Yang bisa merubah bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Harus ada perubahan. Ada satu kisah, begini kisahnya. Pernah, ini kisahnya kisah tentang kematian, tapi dijawab praktis oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada satu orang perempuan nangis terisak-isak. Ditanya sama Nabi Nuh, "Hai perempuan, kenapa kau menangis? Limadza bakaita? Kenapa engkau nangis?" Lalu dia bilang, "Nuh, saya baru kehilangan anak saya. Masih muda udah mati. Masih muda udah mati. Berapa umurnya? 300 tahun. Karena umat Nabi Nuh umurnya 1500 tahun. Berarti kalau kita dibagi 60 berapa? Udah berapa tuh? Berarti baru umur belasan lah ya. Anak saya masih ABG. Berapa meninggal umurnya? 300 tahun. Oh, 300 tahun. Ya lama lah. Umur umat Muhammad tuh umur yang paling pendek. Ya. Hanya lalu apa kata Nabi Nuh? Kau mah nggak apa-apa, katanya. Harusnya seandainya kau tahu di masa depan nanti umat akhir zaman umurnya paling tua 70. Kata siapa? Kata tuh ibu, kata Nabi Nuh. Kenapa kau nangis? Umur umat akhir zaman nanti paling tua 70. Lewat 70 udah macam-macam penyakit. Betul nggak? Budek, gigi gugur, mata lamur, kentut megang tiang, macam-macam. Ya. Tuh kalau udah lewat 70. Tapi umat Nabi Nuh 300 tahun masih ABG. Maka apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Hai ibu, bersyukurlah. Anakku meninggal dalam keadaan muda, yang dosanya masih belum ada. Gila, 300 tahun belum ada dosa. Kita umur 17 sudah ngintip kerja kita, dosa mulu. Aduh, maksiat mulu, kerja gambar porno mulu gitu, betul nggak? Udah 300 tahun. Mendengar ucapan Nabi Nuh, apa kata ibu? Apa kata ibu tuh? Masya Allah ya Nuh, seandainya aku ditakdirkan hidup, katanya, di akhir zaman umur 70,
Aku akan fungsikan jasadku, darahku, mataku, badanku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu jawaban ibu. Seandainya saya hidup di akhir zaman, 70 tahun itu hanya saya akan gunakan untuk Allah. Karena apa? Singkat. Ya, bayangin umur kita 70 singkat, sangat singkat sekali. Tapi apa yang udah kita lakuin? Coba. Hah? Umur singkat deh. Makanya jangan kemarin kita manfaatkan kesingkatan kita ini. Karena apa? Inilah termasuk kalau saya melihat dalam satu matan hadis bahwa dengan umur singkat ini adalah kasih sayang Allah. Dengan umur yang singkat, dosa kita sedikit. Kedua, dengan umur yang singkat ini banyak diberikan kelebihan oleh Allah. Kenapa? Kita nggak malu nanti di akhir zaman ketika dihisab, ya, karena umat terakhir kita nggak dipampang-pampang dosanya seperti dosa umat Nabi Nuh, seperti umat Nabi Musa. Ya. Kedua, kenapa dikasih umur pendek? Supaya hisabnya ringan. Ya. Keempat, kenapa kita dikasih umur pendek, badan kecil? Supaya makannya gampang. Ya. Umur umat Nabi Nuh, umat Musa dulu itu kalau makan kebo separuh sekali makan. Separuh. Kita ayam bisa 1 bisa 20, kecuali yang rakus. Bener. Makannya sedikit, betul nggak? Tidurnya sedikit. Sebenarnya ini rahmat Allah bagi kita. Makanya kata ibu tuh, seandainya saya hidup di masa akhir zaman, saya tidak akan habiskan umur saya melainkan untuk Allah. Katanya. Nabi Nuh, Masya Allah. Apa yang kita ambil kisah ini? Ayo kita manfaatin hidup kita yang singkat ini. Betul nggak? Betul. Hidup singkat. Apalagi kata Nabi, min alamatis sa'a wa itaqarabaz zaman. Sebagai tanda-tanda akhir zaman udah kelihatan sekarang semua singkat. Kemarin rasanya baru jadi anak-anak, sekarang udah jadi bapaknya anak-anak. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang rasanya juga masih jadi ABG aja nih. Tanya imam, tanya masih muda nggak? Masih muda dia. Nggak tahu cucu udah bererot. Ya. Nah, jadi barangkali inilah saya buat kesimpulannya, adik sekalian, apa bedanya ujian di sekolah dengan ujian kehidupan? Kalau ujian sekolah kita diuji dulu, kita belajar dulu baru diuji. Tapi kalau ujian kehidupan diuji dulu baru belajar. Diuji dulu baru belajar. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini punya manfaat. Amin. Dan apa yang kita lakukan hari ini bisa jaga sholat berjamaah, istiqomah. Amin. Ya, percayalah adikku sekalian, anak-anakku sekalian, hanya sholat inilah. Ya, kalau kita masih maksiat, sholat. Pak Ustadz masih judi, sholat. Pak Ustadz saya masih main perempuan, sholat. Saya masih merampok, sholat. Ya, saya suka kawin, sholat. Karena hanya sholat yang bisa merubah kita. Ya, ini udah banyak maksiat, ibadah enggak. Maka kita kepada Allah supaya Allah berikan kita Rabbighfirli. Doa itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Masya Allah, masukin di hati Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa yang kusengaja. Dosa yang sengaja lu ambil sendal kawan, sepatu kawan, sengaja nih. Rabbighfirli warham rahmati aku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Masa gua gini-gini aja ya Allah. Terus wajburni, kuatkan, tekadkan aku, jadikan aku berwibawa ya Allah. Kalau aku jadi suami yang berwibawa ya Allah. Betul nggak? Kan banyak suami yang gak wibawa. Mau kemana lu, kata bininya? Ke masjid. Masuk. Ngapain lu ke PTDI? Karena ada begitu dia. Betul nggak? Banyak sekarang perempuan jadi pemimpin. Warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, berikan aku hidayah. Apa tuh wafini? Wafini bukan sehat,
tapi diberikan kekuatan ibadah. Makanya wa'afini. Karena ada juga orang sehat nggak bisa ibadah, betul nggak? Tapi ada orang sakit bisa ibadah. Makanya minta diberikan kekuatan taat sama Allah. Miskin taat, kaya taat, sakit taat, sehat taat. Wa'afini, wa'fu anni, maafkan kesalahan yang tidak aku sengaja. Ada cewek cakep refleks, hiwit, begitu. Refleks. Iya. Nah, itu termasuk nggak disengaja tuh. Refleks juga itu, tapi ya. Kayak ngeliat perempuan cakep nih, kalau ketemu astagfirullahaladzim, pertama nih, ini pahala, astagfirullahaladzim, dapat pahala. Tapi kalau kita ngeliatin terus, kalau sekali kan nggak apa-apa, yang nggak boleh 2 kali. Astagfirullahaladzim, liatin dulu. Aduh, ya. Nah, jadi mudah-mudahan minimal mulai sekarang nih, mulai sekarang supaya sholat kita berkesan, nih supaya sholat berkesan minimal apalin artinya, artinya supaya berkesan nih. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kebesarannya mutlak. Kenapa? Kebesarannya mutlak, nggak bisa digoyang-goyang. Terus baca terus. Makanya kata Imam Syafi'i, sholat itu baru bisa meningkat, meningkat sholat itu 1 tafhim, paham, 2 tartil, tartib, tahkim, tahfiz, macam-macam dah. Nggak selesai kultum kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan punya manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.